Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala pujian hanya untuk Allah Subhanahu wa taala karena segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk berpuasa di hari kedua bulan Ramadan ini dan bersama-sama melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kemudian dilanjutkan dengan kita sama-sama membaca dan belajar Al-Quran dan hadis, di mana pada hari kemarin disampaikan dalam hadis bahwa dengan kita belajar Al-Quran, insyaallah kita diberikan ketenangan dan dinaungi oleh para malaikat. Insyaallah kita niatkan membaca dan mendengarkan Al-Quran ini untuk menuntut ilmu agama Islam, karena menuntut ilmu agama Islam merupakan kewajiban. Baik, akan saya lanjutkan pembacaan Al-Quran dan hadis. Al-Quran yaitu pada surat An-Nisa ayat 49 sampai dengan 52. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina yuzakkuna anfusahum balillahu yuzakki man yasha'u wa la yuzlamuna fatila. Unzur kaifa yaftaruna 'ala Allahil kadhib wa kafa bihi isman mubina. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat taghuti wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Ulaika alladzina la'anahumullah wa man yal'anillahu falan tajida lahu nasira. Shadaqallahul adzim. Artinya, apakah kamu tidak memperhatikan orang yang menganggap dirinya bersih? Sebenarnya Allah membersihkan siapa yang dikehendakinya dan mereka tidak dianiaya sedikit pun. Perhatikanlah betapakah mereka mengada-adakan dusta terhadap Allah, dan cukuplah perbuatan itu menjadi dosa yang nyata bagi mereka. Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang diberi bagian dari Alkitab? Mereka percaya kepada jib dan taghut dan mengatakan kepada orang-orang kafir bahwa mereka itu lebih benar jalannya dari orang-orang yang beriman. Mereka itulah yang dikutuk Allah. Barang siapa yang dikutuk Allah, niscaya kamu sekali-kali tidak akan memperoleh penolong baginya. Penjelasan, Al-Hasan dan Qatadah berkata, ayat ini, alam tara ilal ladzina yuzakkuna anfusahum, ini turun berkenaan dengan orang Yahudi dan Nasrani ketika mereka berkata, kami adalah anak-anak dan kekasih Allah. Dan tentang perkataan mereka, la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Artinya,
Sekali-kali tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang beragama Yahudi atau Nasrani. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 111. Menurut suatu pendapat bahwa ayat ini turun dalam rangka mencela sikap saling memuji dan mensucikan diri. Di dalam kitab Sahih Muslim diriwayatkan dari Al-Miqdad bin Al-Aswad, dia berkata yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan atas kami untuk menaburkan sepenuh 2 telapak tangan debu pada wajah orang-orang yang suka memberi pujian atau memuji. Dalam kitab As-Sahihain, Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, dari riwayat Khalid Al-Hazza dari Abdul Rahman bin Abi Bakr, dari ayahnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar seseorang yang memuji orang lain, maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, celakalah kamu telah memotong leher kawanmu. Jika salah seorang kalian harus memuji temannya, maka hendaklah dia mengatakan, aku mengira dia begitu. Dan janganlah seorang pun mensucikan orang lain dengan mengatasnamakan Allah. Masalah ini akan dibahas nanti secara panjang lebar dalam tafsir firman Allah dalam surat An-Najm ayat 32. Fala tuzakku anfusakum wa a'lamu bimanittaqo, yang artinya, maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci, Allah lah yang paling mengetahui tentang orang-orang yang bertakwa. Untuk itu Allah berfirman, balillahu yuzakki may yasha, artinya sebenarnya Allah membersihkan siapa yang dikehendakinya. Penjelasannya sebagai rujukan dalam hal tersebut adalah Allah, karena Allah Maha mengetahui hakikat dan kedalaman segala perkara. Kemudian Allah berfirman, wala yuzlamuna fatila, artinya dan mereka tidak dianiaya sedikit pun. Seseorang tidak dibiarkan luput dari balasan pahalanya meskipun sedikit. Ibnu Abbas, Mujahid, Ikrimah, Atta Al-Hasan, Qatadah dan ulama salaf lainnya berkata, fatila, yaitu benang yang ada di dalam belahan biji kurma. Dari Ibnu Abbas pula, artinya sesuatu yang engkau pintal di antara jari-jarimu. Dua pendapat tersebut saling berdekatan maknanya. Kemudian firman Allah, undur kaifa yaftaruna 'alallahil kadhib, artinya perhatikanlah betapakah mereka mengada-adakan dusta terhadap Allah. Maksudnya dalam menganggap suci diri dan pengakuan mereka bahwa mereka adalah anak-anak dan kekasih Allah. Demikian halnya perkataan ini dari mereka dalam surat Al-Baqarah ayat 111, la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara, artinya sekali-kali tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang beragama Yahudi atau Nasrani. Dan dalam surat Al-Baqarah ayat 80, lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudat, artinya kami sekali-kali tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali selama beberapa hari saja. Dan bersandarnya mereka pada amal soleh milik nenek moyang mereka, padahal amal nenek moyang tidak berguna sedikit pun bagi keturunannya. Sebagaimana dalam firman-Nya yang lain dengan lafaz berikut di dalam surat Al-Baqarah ayat 134, tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum, artinya itu adalah umat yang lalu, baginya apa yang telah diusahakannya dan bagimu apa yang sudah kamu usahakan. Kemudian Allah berfirman, wa kafa bi isman mubina, artinya dan cukuplah perbuatan itu menjadi dosa yang nyata bagi mereka. Cukuplah dengan perbuatan mereka ini sebagai kedustaan dan juga kebohongan yang nyata. Firman-Nya,
Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat taghut. Artinya, apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang diberi bagian dari Alkitab? Mereka percaya kepada jib dan taghut. Mengenai jib, Muhammad bin Ishaq mengatakan dari Umar bin Al-Khattab bahwa dia berkata, jib adalah sihir, sedangkan taghut adalah syaitan. Demikian pendapat yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, juga Abul Aliyah, Mujahid, Atta, Ikrimah, Sa'id bin Jubair, As-Sabi, Al-Hasan, Ad-Dahhak, dan As-Sudi. Sedangkan dari Ibnu Abbas, Abul Aliyah, Mujahid, Atta, Ikrimah, Sa'id bin Jubair, Asy-Sya'bi, Al-Hasan, dan At-Tiyah dikatakan bahwa jib adalah syaitan. Ibnu Abbas menambahkan, ia ada di dalam bahasa Habasyah. Allamah Abdul Nasr bin Ismail bin Hamad Al-Jauhari di dalam kitab As-Syihah berkata, jib adalah kalimat yang ditujukan untuk berhala, tukang ramal atau dukun, tukang sihir, dan sejenisnya. Di dalam sebuah hadis disebutkan yang artinya tiaroh atau ramalan buruk dengan tanda-tanda burung, iyafah ramalan perdukunan, dan at-tar atau sihir adalah bagian dari jin. Kalimat ini bukan termasuk bagian dari bahasa Arab karena gabungan dari huruf jim dan ta dalam satu kalimat, termasuk bukan bagian huruf yang dapat dipertemukan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya. Auf berkata, al-iyafah adalah meramal dengan menggunakan burung, sedangkan at-tarf adalah meramal melalui garis-garis yang dibulatkan di tanah. Tentang jin, Al-Hasan berkata dia adalah gema syaitan. Demikian yang diriwayatkan oleh Abu Daud di dalam sunannya, An-Nasai, dan Ibnu Abi Hatim dari hadis Auf al-Arabi. Pembicaraan tentang taghut sudah dibahas dalam surat Al-Baqarah dan tidak perlu diulang kembali. Mujahid berkata, taghut adalah syaitan dalam bentuk manusia yang dijadikan sebagai pemutus hukum dan dia adalah pemegang urusan manusia. Sedangkan Imam Malik berkata, yaitu setiap sesuatu yang diibadahi selain Allah Azza wa Jalla. Lalu firman-Nya, wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Artinya, dan mereka mengatakan kepada orang-orang kafir bahwa mereka itu lebih benar jalannya dari orang-orang yang beriman. Penjelasannya yaitu mereka lebih mengutamakan orang-orang kafir dibandingkan kaum muslimin karena kebodohan mereka, sedikitnya pemahaman agama mereka, dan kekufuran mereka terhadap kitab Allah pada diri mereka. Imam Ahmad meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, ketika Ka'ab bin Al-Ashraf mendatangi kota Mekah, lantas orang-orang Quraisy berkata, cobalah engkau perhatikan laki-laki hina dan yang terputus keturunannya dari kaumnya ini. Dia menyangka dia lebih baik dari kami, padahal kami adalah pembesar haji dan pelayan Ka'bah serta penyedia air minum. Maka Ka'ab berkata, kalian lebih baik. Maka turunlah surat Al-Kautsar ayat ketiga, Inna syani'aka huwal abtar. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu, dialah yang terputus. Dan turut pula ayat dengan lafaz berikut ini, Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat taghuti wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila ulaika alladzina la'anahumullah wa may yal'anillahu falan tajida lahu nasira. Artinya, apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang diberi bagian dari Alkitab?
Mereka percaya kepada jib dan taghut dan mengatakan kepada orang kafir bahwa mereka itu lebih benar jalannya dari orang yang beriman. Mereka itu adalah orang yang dikutuk Allah. Barang siapa yang dikutuk Allah, niscaya kamu sekali-kali tidak akan memperoleh penolong baginya. Sadaqallahul adzim. Demikian pembacaan Al-Qur'an. Dilanjutkan dengan hadis. Di sini bab 30 tentang syafaat. Allah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 85, "Man yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibun minha." Artinya, barang siapa memberi pertolongan dengan pertolongan yang baik, niscaya dia akan memperoleh bagian dari pahalanya. Syafaat yang dibolehkan ialah meminta dipenuhinya kebutuhan atau diampuni kesalahannya. Hadis yang pertama dari Abu Musa Al-Asy'ari berkata, apabila Nabi SAW didatangi oleh seseorang yang meminta suatu kebutuhan, maka beliau menemui semua teman-teman duduknya. Kemudian beliau bersabda, berilah pertolongan kepadanya, niscaya kalian mendapatkan pahala dan Allah akan memutuskan hal-hal yang dia senangi melalui lisan nabinya. Muttafaq alaih. Penjelasannya, di dalam riwayat lain disebutkan hal-hal yang dia kehendaki. Hadis ini mengandung beberapa faedah. Yang pertama, motivasi untuk beramal kebaikan, melakukan perbuatan yang mendatangkan kebaikan dengan semua cara, memintakan pertolongan kepada orang yang lebih mampu dan membantu orang lemah, karena tidak semua orang mampu menjelaskan kondisinya kepada seorang pemimpin. Yang kedua, pahala dapat tercapai dengan memintakan pertolongan, baik hal yang dimintakan tolong tersebut tercapai atau tidak, dan sesungguhnya tidak ada orang yang menghalangi terhadap hal-hal yang diberikan oleh Allah, dan tidak ada yang dapat memberi hal-hal yang ditolak oleh Allah. Saya ulangi sekali lagi. Dari Abu Musa Al-Asy'ari berkata, apabila Nabi SAW didatangi oleh seseorang yang meminta suatu kebutuhan, maka beliau menemui semua teman-teman duduknya. Kemudian beliau bersabda, berilah pertolongan kepadanya, niscaya kalian mendapatkan pahala dan Allah akan memutuskan hal-hal yang dia senangi melalui lisan nabinya. Penjelasannya, dalam riwayat lain disebutkan hal-hal yang dia kehendaki. Hadis ini mengandung beberapa faedah. Yang pertama, motivasi untuk beramal kebaikan, melakukan perbuatan yang mendatangkan kebaikan dengan semua cara, memintakan pertolongan kepada orang yang lebih mampu dan membantu orang lemah, karena tidak semua orang mampu menjelaskan kondisinya kepada seseorang pemimpin. Yang kedua, pahala dapat tercapai dengan memintakan pertolongan, baik hal yang dimintakan tolong tersebut tercapai atau tidak, dan sesungguhnya tidak ada orang yang menghalangi terhadap hal yang diberikan oleh Allah, dan tidak ada yang dapat memberi hal-hal yang ditolak oleh Allah. Alhamdulillah, demikian pembacaan Al-Quran dan hadis pada subuh hari ini. Semoga dapat berkesan di hati kita semua, dapat kita amalkan insyaallah, dan dapat kita sampaikan kepada saudara-saudara kita yang belum hadir pada subuh hari ini. Demikianlah, jika ada salah ucap mohon dimaafkan. Mari kita tutup bersama-sama majelis pada subuh hari ini dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi